Di video kali ini, saya akan membahas tentang pengaturan akun, dari mulai desain toko, membuat nama, menambahkan logo, mendesain banner toko, dan menambahkan deskripsi, hingga memahami range biaya admin. Nah, kita akan bahas secara teoritikal dulu, bagaimana sih mendesain toko yang menarik. Nah, di sini kita akan bahas 4 pilar identitas toko terlebih dahulu. Jadi sebelum pelanggan membeli produk, mereka tuh membeli identitas. Pastikan 4 hal ini optimal. Yang pertama namanya, harus mudah dieja atau diingat. Kemudian logonya itu harus merepresentasikan, dan juga bannernya sebagai etalase visual, dan deskripsinya itu berfungsi sebagai informasi atau salesman selama 24 jam. Ya. Di sini untuk nama bisa gunakan yang relevansi dan simplicity atau yang berkaitan dengan produk yang teman-teman jual, dan juga harus mudah dieja dan diingat. Ya, di sini ada namanya misal dapur segar. Dan di sini yang kurang optimal yaitu namanya sulit dieja dan juga diingat teman-teman. Seperti X77 Store SBY. Ya, ini juga sebagai contoh, ya Gojek asal katanya ojek ditambahkan huruf Go yang juga sudah sangat relevan dan familiar buat orang-orang di Indonesia. Jadi Gojek ya cukup 5 huruf aja. Ini juga janji jiwa. Di sini ada emotional, ya menjual perasaan, dan juga sisi puitisnya mudah diingat gitu. Dan ini relate buat anak-anak muda. Jadi ini mudah diingat, mudah dieja, dan juga relevan dengan target market. Kemudian di sini untuk logo ya. Di sini logonya jangan terlalu rumit teman-teman. Ya, contohnya ini yang ini ya, warung Ibu Budi, sedia soto, rawon, pecel. Ya, terus gambar garpu gitu. Langsung aja kita pakai yang simple modern. Budi Kitchen. Ini jadi lebih mudah diingat, juga mudah dieja gitu ya. Simple. Nah, untuk banner ya, ini bisa di-highlight nanti, entah itu promosi, diskon, voucher, atau informasi-informasi yang berkaitan dengan peningkatan penjualan ya, meningkatkan click through action gitu ya. Ya, ini contohnya ada headline promo, ada high resolution image, dan juga ada call to action. Tipsnya adalah buat desainnya itu di safe zone atau di area yang tidak terlalu pinggir, tidak terlalu bawah, tidak terlalu atas, kanan, atau terlalu kiri. Ya, jadi di area yang gridnya bagus. Ya, sehingga tampilannya sempurna dan tidak terpotong. Di sini juga ada hierarki atau urutan. Nah, di sini dicontohkan misal diskon 50% itu harus lebih besar daripada teks lain supaya lebih eye catching gitu ya. Jadi cukup headline, sub-headline, dan juga tombol call to action-nya. Oke, di sini ada beberapa banner, nantinya teman-teman bisa cek di Shopee ya. Nanti secara teknikal saya akan kasih contoh ya untuk setting dari mulai nama, kemudian logo, dan juga bannernya itu ada di mana sih. Kemudian deskripsi toko ya. Deskripsi toko contohnya di sini yang kurang bagus. Misal jual baju murah meriah, yang minat chat aja, barang ready stock gan, no tipu-tipu. Ini kurang profesional ya. Kita pakai struktur yang jelas, ada USP-nya, unique selling point-nya. Misal yang profesional dan trustworthy itu gimana sih? Kita bisa kasih sambutan dulu, selamat datang di Budi Kitchen. Apa itu Budi Kitchen ya? Di sini dijelaskan distributor resmi alat dapur stainless premium. Kenapa harus order di kami? Karena 100% original dan juga real pick ya. Jadi tidak berbeda antara video marketing, gambar dengan barang aslinya. Dan di sini dikasih garansi juga nih buat unique selling. Garansi tukar baru dengan syarat wajib video unboxing. Di sini juga ada kejelasan pengirimannya. Misal teman-teman mau pengirimannya itu punya unique selling point tersendiri, misal Senin sampai Minggu tetap ada pengiriman. Nah, ini jadi unique selling point juga. Ya, cuma kalau di sini kasih contohnya Senin sampai Sabtu. Oke, itu aja untuk secara teoritikal. Kemudian saya akan lanjut gimana sih caranya kita menemukan tadi ya, mengganti nama. Ya, di sini teman-teman masuk aja ke seller Shopee yang sudah dibuat. Nah, di sebelah kanan ini ada account ya. Nanti klik aja profil toko. Ya, ganti nih namanya. Tapi sebelumnya diklik ubah dulu. Teman-teman bisa ganti namanya tadi ya. Kalau bisa yang simplicity dan relevance. Deskripsinya juga yang profesional dan juga trustworthy. Nah, setelah itu logonya ini bisa disesuaikan. Kemudian untuk
mengganti atau mendekor bannernya di mana? Nah, di sini. Di profil toko di paling bawah, ini bisa digeser ya. Nah, bisa di-scroll di paling bawah, nanti klik aja langsung mulai dekorasi toko. Ini ada dua pilihan, mau didekor secara situs web. Jadi kalau teman-teman merasa yang beli itu banyak dari website, teman-teman editnya di sini. Cuma tentunya 90% lebih itu transaksi terjadi di HP ya. Jadi kita aplikasi Shopee aja. Jadi mulai dekor, sudah ada template-nya tinggal pakai. Ya ini kalau mau terlihat elegan boleh kita pakai template yang ini. Ini tinggal diatur aja. Nah, ini bisa di custom sesuai dengan teman-teman. Ya. Oke. Kemudian untuk rekening bank. Untuk rekening bank, teman-teman masuk aja ke keuangan. Di sini ada rekening bank dan teman-teman bisa langsung tambahkan aja rekening teman-teman ya. Oke. Setelah itu kita bahas sedikit tentang biaya penjual di Shopee ya. Nah, ini di akhir 2025 ya, saya akan ambil contoh aja di kategori fashion karena sekali lagi tiap kategori itu berbeda. Di sini biaya-biaya yang penting itu ada biaya admin platform. Nah, di sini 8%, kemudian layanan tambahannya gratis ongkir ekstra 4% dan juga promo cashback ekstra atau promo ekstra ya sekarang namanya itu 4,5% dan biaya tetap itu per transaksinya 1.250 biaya proses pesanan. Oke, kemudian ditambah kalau teman-teman daftar ongkir hemat di sini ditambah Rp350. Nah, ini kurang lebih tabel dari rincian komponen biayanya. Total estimasinya sebetulnya ditambah fixnya itu sekitar 18 sampai 25%. Ini tergantung kategori. Teman-teman nanti harus cek sendiri ya kategorinya. Nah, untuk biaya promo sebetulnya ini tidak wajib ya, jadi bisa diaktifkan atau dinonaktifkan. Cuma dampaknya adalah di sini. Visibilitas produk muncul di filter pencarian gratis ongkir dan juga promo ekstra ya, ini sudah update. Dan konversinya kalau target marketnya sensitif dengan ongkir subsidi atau dengan promo, ini bisa meningkatkan sales kalau digunakan promonya. Ya, ini contoh case-nya. Di sini biaya-biaya adminnya ya, sekitar 18% lebih realnya. Kembali lagi tergantung dari kategori teman-teman. Nah, di sini kita lihat ya, ada warning ya. Jadi kalau memang total potongannya kurang lebih di 18%, ya pastikan gross marginnya itu di 35-40, itu minimal. Karena kita juga belum masukkan biaya iklan dan juga biaya operasional packing ya. Dan lainnya gitu ya. Misal teman-teman harus sewa gudang dan bayar listrik dan lain sebagainya. Ya, ada sedikit strategi, yaitu repricing tentunya. Kemudian bundling supaya menekan dampak biaya dari biaya proses pesanannya. Dan juga mengevaluasi, oke, itu saja dari video kali ini.